pagi buat kita semua. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita masih Tuhan beri kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya. Walaupun mungkin kita pada saat ini berada di dalam rumah kita, tetapi biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian dan kita mau nyatakan bahwa Bapa kita itu sungguh baik. Mari kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah. Amin. Di hidupku. Katakan, Bapakku berterima kasih. Amin. Bapa, dengan iman kita di hadapan Tuhan. Bapa, amin. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Kasih-Mu melimpah. Haleluya. Di hidupku. Bapakku berterima kasih. Mat
naikkan syukurku Tuhan. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Buat hari yang kau beri tak habis-habis Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, oh, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Di sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang pada saat ini Tuhan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Ini semua tidak semata-mata oleh karena kekuatan kami. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari tetap Engkau hadir di dalam setiap rumah-rumah kami, di dalam setiap hati kami, agar kami Tuhan di dalam melakukan ibadah online ini tidak mengurangi rasa sukacita kami di dalam Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhanlah yang mengawali ibadah kami ini mulai awal hingga pertengahan, terutama Tuhan nantinya melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, masih ada sukacita? Amin. Walaupun kita pada saat ini masih ada di rumah kita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan dan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita semua boleh bangkit berdiri dan kita boleh naikkan pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita nyatakan
Sekarang kita tiba saatnya buat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita pakai hati kita senantiasa buat tetap tegar di dalam setiap menghadapi kehidupan ini. Kita mau naikkan pujian kita. Roh-Mu yang hidup penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tentram Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup Tuhan, boleh memulihkan setiap hati kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, banyak musibah yang kami hadapi Tuhan, khususnya pandemi corona Tuhan. Tetapi biarlah Engkau Tuhan kuatkan hati kami Tuhan, dan kami senantiasa boleh berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Pulihkan Tuhan setiap jiwa kami, pulihkan Tuhan setiap hati kami, sehingga Tuhan anak-anak-Mu tidak lemah imannya, tetap boleh kuat imannya di dalam Engkau Tuhan. Oh jemaat Tuhan, mari Engkau serahkan segala kehidupan-Mu, segala masalah-Mu ke dalam Tuhan. Jangan Engkau lemah, jangan Engkau pernah merasa sendiri,
Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sidang jemaat GGP Getsemani Sukabumi pada khususnya dan orang-orang Kristen yang ada di Sukabumi dan sekitar yang mau sama-sama mengikuti kegiatan ibadah pada hari Minggu pagi ini. Meskipun kita masih beribadah masing-masing di rumah, tetapi saya percaya kita tidak akan pernah kehilangan sukacita dan damai sejahtera kita dalam mengikuti kegiatan ibadah pada minggu pagi ini. Sebelum kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, ada baiknya mari kita berdoa kepada Tuhan yang empunya firman, supaya firman itu boleh menempatkan tempat yang terbaik dalam hidup dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan yang adalah sumber segala-galanya bagi kami. Sekalipun saat ini kami masih harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya lawatan kunjungan Tuhan kepada kami, jemaat Tuhan GGP Getsemani, Sukabumi, dan setiap orang-orang percaya yang mau mengikuti kegiatan ibadah seperti ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada kami kerendahan hati, ketulusan, dan sukacita Tuhan. Supaya setiap perkataan firman Tuhan boleh mendapat tempat yang terbaik di dalam hidup dan hati kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Lembutkan hati kami dan sederhanakan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh bersama-sama beribadah meskipun kita masing-masing terpisah oleh waktu, oleh tempat, karena kita ada di tempat kita masing-masing. Tetapi Tuhan mengasihi saudara, Bapak, Ibu, dan saya, sehingga masih ada kesempatan bagi kita untuk boleh ambil bagian kegiatan ibadah ini. Sehingga iman kita yang sudah mulai down, yang sudah mulai lemah, boleh kembali dibangkitkan, boleh kembali dikuatkan. Karena kuasa dan kasih Tuhan lewat pujian penyembahan yang sudah kita naikkan, lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti banyak yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, yaitu kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Saya akan membacakan ayatnya dari Yohanes yang ke-16, ayatnya yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, begitu banyak firman Tuhan akhir-akhir ini yang memberi kekuatan, yang berusaha untuk meneguhkan iman kita di saat-saat seperti ini. Karena Tuhan tahu persis, ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak umat Tuhan yang belakangan ini semakin lama imannya semakin merosot, imannya semakin lemah. Karena keadaan akhir-akhir ini, baik kita yang ada di Sukabumi, maupun banyak orang di seluruh penjuru Indonesia ini, bukan hanya mereka yang mengalami keterbatasan ekonomi, keterbatasan kesehatan, tetapi orang-orang yang merasa kuat. Beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu dia begitu kuat secara finansial, kuat dengan fisik, tetapi berhadapan dengan corona, semua mulai tergerus imannya.
Yang bisnis tidak bisa lagi melakukan bisnisnya sebagaimana mestinya. Yang bekerja, sudah berapa banyak orang yang sudah dirumahkan? Bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita yang amat sangat terbatas? Tetapi Tuhan tahu persis keadaan kita. Itulah sebabnya Dia berfirman, kuatkanlah hatimu. Lewat pemberitaan firman Tuhan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia di mana kita berada saat ini, kita akan mengalami banyak penderitaan, penganiayaan, kesulitan, baik secara fisik maupun secara rohani. Tetapi firman Tuhan berbicara kepada kita, kuatkanlah hatimu. Aku, Yesus, sudah mengalahkan dunia. Sebelum kita melangkah lebih lanjut dalam pemberitaan ini, ada banyak orang berulang kali mendengarkan nasihat firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Mungkin sudah beratus-ratus, beribu-ribu kali kata jangan takut itu pernah kita dengar. Tapi ketika kita diperhadapkan kepada masalah, sepertinya firman itu, nasihat itu, tidak pernah ada di dalam kehidupan kita. Kita ditakutkan, dicemaskan, dibuat bimbang ragu oleh berbagai-bagai macam keadaan, tantangan di dalam dunia ini. Jadi, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, pertama-tama yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui, dan yang harus kita imani, siapakah yang berbicara, yang mengatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu. Siapa yang mengatakan ini? Seorang Rasul Yohanes. Dia hanya menulis. Kalau kita perhatikan, semuanya ini kukatakan kepadamu. Kata kukatakan ditulis dalam ku, huruf besar. Yohanes hanya sekedar menuliskan. Kalau Yesus yang berbicara, sudah sepatutnya saudara dan saya, kita semua harus percaya siapa yang berbicara ini. Kalau kata-kata ini hanya sekedar isi hati dari Yohanes sendiri, mungkin kita bisa ragu. Mungkin kita bisa kurang percaya. Karena kenyataannya, bagaimana mungkin di saat-saat seperti ini aku tidak bisa takut. Aku tidak bisa mencari nafkah seperti kemarin-kemarin. Pendapatanku hilang sekian puluh %. Sementara kita berdiam diri di rumah, ternyata kebutuhan hidup kita, pengeluaran kita tidak lebih kecil. Nah, mungkin kita boleh gentar. Mungkin kita bisa takut kalau yang berbicara di dalam Yohanes 16 ayat 33 ini hanya seorang manusia biasa. Tetapi kalau yang berbicara ini seorang Yesus Kristus, yang sudah turun dari surga ke dalam dunia, yang sudah rela mati untuk saudara dan saya. Saya akan membaca satu ayat di dalam Roma yang ke-8. Kitab Roma yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan 32, demikian. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita? Siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang akan melawan saudara dan saya? Jika Allah ada di pihak kita. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dia yang telah hadir di dalam dunia. Dia yang mau mati di kayu salib demi untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia korbankan anaknya sendiri, Yesus Kristus. Bagaimanakah mungkin Tuhan tidak bisa memberkati kepada saudara dan saya untuk hal-hal lain, perkara-perkara yang sangat kecil untuk tubuh jasmani kita. Tapi sekarang kita sedang terancam oleh corona, Pak. Betul. Tapi kalau Yesus yang berbicara kepada kita, Alkitab di dalam Matius mengatakan, bagaimana Yesus menghardik angin badai yang menyerang ketika Yesus dengan murid-murid menyeberang danau Galilea. Dan danau itu pun menjadi teduh, sehingga murid-murid terkaget-kaget. Siapakah orang ini? Belum lagi, ketika Tuhan menghardik iblis dari orang di Gerasa yang dirasuk setan. Setan pun tunduk demi nama Yesus. Masalah kelaparankah? Masalah sakit penyakitkah? Masalah persoalan dalam keluargakah? Termasuk masalah corona. Semuanya sudah tunduk di bawah kaki Yesus. Karena Tuhan berfirman, dunia ini sudah aku kalahkan. Saudara harus percaya betul siapa Yesus. Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus kalau kita tidak mengenal siapa Yesus? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus kalau kita tidak pernah mau periksa di dalam Alkitab siapakah Yesus itu? Jangan kita mengenal Yesus seperti Ayub. Dia mengatakan, dulu aku mengenal Yesus dari kata orang saja. Tetapi sekarang mataku sendiri. Tetapi sekarang mata saudara, telinga saudara, iman saudara dan saya. Kita tahu meskipun corona di banyak tempat bahkan di seluruh dunia. Bukan cuma di Sukabumi. Bukan cuma di Indonesia, tetapi seluruh dunia sudah dikuasai oleh corona. Tetapi sebagaimana dunia sudah dikalahkan oleh Yesus, semua yang ada di dunia ini, kesusahan, kesulitan, air mata, termasuk virus COVID-19, sudah Tuhan tundukkan di kayu salib. Ada amin, saudara-saudara? Selanjutnya, kenapa banyak orang masih takut? Kenapa berulang-ulang firman Tuhan masih mengatakan jangan takut, jangan takut? Karena banyak di antara kita yang tidak pernah mau memeriksa firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ada banyak orang yang tidak bisa menyisihkan waktu untuk memeriksa, untuk membaca firman Tuhan. Kami setiap hari membaca 5 pasal. Dan itu bisa dikerjakan hanya dalam waktu 30-45 menit. Untuk menyediakan waktu 30-45 menit, banyak orang Kristen tidak bisa membaca firman. Tetapi untuk perkara-perkara lain, untuk bermain handphone, berapa lama dalam sehari kita habiskan waktu?
untuk menonton televisi, untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Berapa banyak waktu yang kita habiskan yang tidak mengandung manfaat. Tetapi firman Tuhan diberikan kepada setiap orang yang percaya dan kepada setiap orang yang mau membaca, mendengarkan, merenungkan. Dan saya percaya kita semua akan menikmati berkat lewat pembacaan, perenungan, pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, virus corona ini bukan tiba-tiba muncul. Bukan tiba-tiba. Kita periksa ayatnya. Di dalam Wahyu yang ke-6. Di dalam kitab Wahyu yang ke-6. Ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jauh sebelum kita hadir di dalam dunia ini. Kitab Wahyu sudah ditulis oleh seorang penulis yang sama dengan penulis dari kitab Yohanes yang ke-16 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dari keempat makhluk. Dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Apa panah ini? Panah itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang diarahkan kepada setiap umat manusia di muka bumi ini. Firman Tuhan yang bisa memberi kekuatan, yang bisa membangkitkan yang mati, yang bisa menyembuhkan yang sakit. Dia sudah lakukan. Tetapi kenyataannya banyak orang tidak peduli dengan firman Tuhan. Orang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Untuk mencari uang, mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Tetapi dia yang naik seekor kuda putih yang berbaju putih itu dikaruniakan mahkota. Saudara terima, saudara mau percaya atau tidak, dia yang menaiki kuda putih dan berjubah putih ini dinyatakan sebagai pemenang. Orang mau percaya firman dan tidak mau percaya firman. Yang empunya firman itu, Yesus Kristus sudah tampil sebagai pemenang. Kemudian di ayat yang ketiga dan keempat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Saudara, bukankah saat ini semua orang di muka bumi ini sudah kehilangan damai sejahtera? Orang yang sederhana, orang miskin, paling banyak mengalami kehilangan damai sejahtera. Apalagi juga dengan orang kaya. Tidak bisa mengembangkan bisnis.
Perusahaannya harus berhenti untuk seketika. Pabrik-pabriknya harus berhenti dengan seketika. Lingkungannya hanya rumah. Diberi kesempatan keluar rumah sebentar, berjemur sebentar, disemprot sebentar, masuk lagi ke dalam rumah. Gereja-gereja yang kemarin begitu bangga dengan gerejanya yang besar, dengan gerejanya yang megah, dengan jemaatnya yang begitu banyak, ribuan bahkan puluhan ribu. Sekarang kita semua sama, hanya dibatasi oleh ibadah online. Jadi apa kemegahan dunia ini? Firman Tuhan sudah diperkatakan sebelum kita hadir di dalam dunia ini. Akan ada satu ketika di mana damai sejahtera akan hilang dari dunia ini. Dan sang penunggang kuda ini dikatakan, kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Untuk apa pedang itu? Pedang itu akan ditujukan kepada orang-orang yang selama ini melecehkan firman Tuhan. Pedang ini akan diarahkan kepada setiap orang yang tidak percaya, yang meninggalkan persekutuan ibadah dengan Tuhan, yang lebih mengejar keuntungan daging, yang hanya mengejar keuntungan secara fisik, yang hanya bisa dilihat diraba hanya seketika, dan besok hilang lenyap. Dan banyak orang yang murtad karena mengejar keinginan hawa nafsunya. Dan pedang-pedang ini akan diarahkan kepada orang-orang yang tidak setia mengikut Tuhan. Dan ini sudah diperkatakan jauh sebelum corona itu hadir. Apakah corona ini satu-satunya wabah yang paling menakutkan, yang paling menyakitkan, yang paling menggentarkan? Di luar sana masih ada demam berdarah, flu Singapura. Cucu saya sering kali mengatakan ada flu Singapura, ada flu MERS, ada kanker, ada gagal ginjal, ada gagal jantung. Oh, banyak sekali pedang-pedang dalam rupa penderitaan, kesakitan yang akan membinasakan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi, kalau firman Tuhan masih berbicara kepada kita saat ini, semuanya ini kukatakan kepadamu. Kenapa? Karena dia tahu persis akan rencananya. Tuhan yang punya rencana atas dunia ini. Terhadap semua ciptaannya. Terhadap umatnya. Terhadap setiap orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Bekerja. Dan melayani Tuhan. Bagaimana orang-orang ini mempergunakan waktu dan kesempatan selagi dia masih hidup. Sekalipun di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 berulang kali kita sudah memahami persis mengenai ayat ini. Dikatakan Yeremia yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Ada pada Dia Sang Maha Pencipta, Sang Maha Penebus. Rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan arahkan kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau pabrik harus berhenti, kalau perusahaan harus berhenti, kalau pekerjaan harus hilang,
Kalau kesehatan kita harus terambil, itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Berapa banyak orang yang tadinya tidak ada apa-apanya, sudah hidup sederhana, semakin tertekan, semakin tertimpa oleh bermacam-macam masalah. Tetapi ketika dia percaya kepada firman, Tuhan angkat dia menjadi kepala dan bukan ekor. Berapa banyak orang yang kemarin kaya raya, berapa banyak orang yang kemarin begitu sombong dengan kekayaan, dia lupa semuanya itu adalah kemurahan Tuhan. Tapi demi rancangannya yang dahsyat dan ajaib, rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, semuanya Tuhan ambil kembali. Tuhan proses kembali orang ini supaya dia jangan jatuh tergeletak dan binasa. Jadi kita semua harus percaya dengan rencana Allah dalam hidup kita. Rancangan Allah untuk Indonesia. Rancangan Allah untuk Republik Rakyat Tiongkok. Rancangan Allah untuk Amerika Serikat. Tentunya sebagai orang Kristen, kita ingat betul bagaimana rancangan Tuhan untuk menghabisi, menghukum manusia dengan air bah. 40 hari, 40 malam, hujan deras turun dari langit. Mata air mengeluarkan airnya. Tapi itu bukan tanpa alasan. 100 sampai 120 tahun Allah memperingati manusia lewat Nabi Nuh. Tetapi bagaimana reaksi manusia? Rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh apa dan siapapun. Sampai waktunya tiba. Hujan itu turun dengan dahsyat luar biasa. Air menutupi permukaan bumi. Tetapi Allah tahu persis bagaimana menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Juga sepasang hewan-hewan yang sudah Allah ciptakan waktu itu. Demikian pula halnya dengan rancangan atau rencana Allah untuk menghukum Sodom dan Gomora. Waktu itu Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan dengan api. Gunung-gunung terbelah. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang melecehkan firman Tuhan, melecehkan kehidupan yang benar di mata Tuhan, semuanya binasa. Semuanya binasa. Tetapi lagi-lagi Allah tahu akan rancangannya. Tuhan tahu bagaimana cara menyelamatkan Nuh dengan seisi rumahnya. Tuhan tahu membela orang benar. Tuhan tahu membela saudara dan saya di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah gempuran dari corona ini. Allah tahu caranya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Allah tahu caranya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sedangkan istri Lot yang seharusnya ikut ke dalam rombongan yang akan selamat. Tetapi karena dia tidak percaya kepada firman. Karena dia berani menentang firman untuk jangan menoleh ke belakang. Tapi istri Lot mungkin karena perasaan begitu sayang sekali meninggalkan rumahnya, hartanya, pangkatnya, kedudukannya, jabatannya, di mana
Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu pun berada. Dia menoleh ke belakang, maka serta-merta dia berubah menjadi tiang garam. Pelajaran firman Tuhan ini sangat besar manfaatnya untuk kita. Mulai dari sekarang, Tuhan ingin supaya kita serius, kita sungguh-sungguh sebagai orang percaya. Hati, pikiran, perasaan kita arahkan kepada perkara-perkara yang di surga. Yang kemarin merasa negara adik kuasa, merasa negara yang kaya raya, hanya oleh virus yang begitu kecil yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Mereka sekarang pantang-panting untuk mengatasinya. Mungkin saudara bisa berbicara, bagaimana dengan Indonesia, Pak? Oh, semua ada dalam rancangan Tuhan. Kita tidak bisa mengeluh terus-menerus. Kita tidak perlu bersungut-sungut terus-menerus. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam hal ini. Tapi satu perkara, Tuhan sudah memulai rancangan yang indah sekalipun. Virus corona dan virus-virus yang lainnya juga Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah manusia. Ini juga tidak lepas dari rancangan-rancangan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Di dalam kitab Pengkhotbah 7 dikatakan kalau Tuhan sudah membengkokkan. Kalau Tuhan sudah membengkokkan jalan seseorang, siapa yang bisa meluruskannya lagi? Tidak ada satu kuasa dan cara yang bisa meluruskan apa yang sudah dibengkokkan oleh Tuhan. Hanya Dia yang sudah membengkokkan, Dia yang bisa meluruskan kembali. Masalahnya, kita yang hidup sekarang ini dalam situasi seperti ini, masihkah kita mau tetap hati kita beriman dan percaya kepada Dia? Mungkin iblis melecehkan saudara dan saya saat ini, dia menertawakan. Tuh, lihat orang Kristen. Begitu lembek imannya. Begitu mudah bersungut-sungut. Berselisih satu sama lain. Suami istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, adik dengan kakak. Hanya untuk membela kepentingan yang tidak penting. Hanya untuk memperebutkan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diperebutkan. Tidak ada persatuan dalam rumah tangga. Tidak ada lagi persatuan dalam hidup bersama untuk memuji, menyembah, mempermuliakan namanya di tengah-tengah keterbatasan. Di tengah-tengah himbauan supaya kita tetap berdiam di rumah masing-masing, bekerja di rumah, beribadah di rumah, mengurus segala sesuatu di rumah. Kita sudah tidak pedulikan itu. Ada orang yang mengatakan di rumah mati. Di luar rumah juga mati. Jadi sepertinya manusia saat ini sedang diperhadapkan kepada buah simalakama. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada saudara dan saya bahwa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, jangan takut. Saya angkat lagi satu firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus yang ke-9. Saudara simak baik-baik. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada nama Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah
kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Seorang rasul yang begitu besar pada saatnya. Mungkin sampai saat ini belum ada rasul sebesar Rasul Paulus. Dia bisa menyembuhkan orang. Bahkan Rasul Paulus juga pernah membangkitkan orang mati. Tetapi bagi dirinya sendiri, ketika dia berseru sampai 3 kali supaya Tuhan menolongnya, mengangkat seorang utusan iblis yang menggocohnya, Tuhan tidak mendengarkan keinginan daripada seorang Paulus. Dan Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mungkin saat ini saudara sedang menjerit, minta tolong kepada Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang membuat saudara terikat oleh ketakutan, oleh bimbang, ragu, dan kecemasan. Saudara berseru kepada Tuhan, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, cukuplah kasih karunia Tuhan bersama dengan kita. Artinya, saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kepada setiap orang yang mau percaya. Dan itu cukup bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20, ayat yang terakhir yang akan saya bagikan kepada saudara, Yohanes 14 ayatnya yang ke-20 berkata demikian. Pada waktu itulah, pada waktu di mana saudara mengalami pergumulan, kesusahan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kembali kepada Roma 8 tadi, kalau Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, kekurangan, tidak ada satupun yang bisa memutuskan hubungan kita daripada Tuhan kita. Oleh sebab itu, perlu saudara ketahui, yang mengatakan firman Tuhan ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan ia mengatakan Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Dan bagi saudara dan saya, kita harus tahu siapa Yesus itu. Kita harus percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Dan semua yang sedang terjadi dalam perputaran kehidupan dunia, dari zaman pertama dunia dijadikan sampai kepada nanti dunia akan dimusnahkan. Allah punya rancangan, punya rencana yang luar biasa, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa dan apapun juga. Dan kita harus percaya nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Segala kuasa di muka bumi ini tunduk kepada nama Yesus. Kita harus tetap kuat di dalam satu persekutuan. Persekutuan rumah tangga, persekutuan jemaat, persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kita tetap bersatu, memuji menyembah kepada Dia yang adalah sumber segala-galanya bagi kita. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai itu cukup bagi kita. Saudara, mungkin firman Tuhan tidak saya panjangkan, tetapi saya berdoa supaya setiap siapa yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mendapat kekuatan baru. Iman kita boleh dibangkitkan. Dan jangan sampai sukacita kita hilang gara-gara corona kah,
Gara-gara apakah? Percayalah. Yesus yang sudah mati bagi kita. Dan dia sudah bangkit. Dan dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan sudah kembali mau berkata-kata kepada kami. Tuhan tahu ada di antara kami yang begitu banyak menjalani hidup akhir-akhir ini dengan keluhan. Dengan sungut-sungut. Dengan ketidakpuasan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawabkan. Bagaimana dengan kehidupanku? Sampai kapan keadaan seperti ini? Tetapi firman Tuhan sangat membangun kami. Sangat membangun, menguatkan iman kami. Janganlah takut. Terima kasih Bapa, biarlah firman itu menempatkan tempat yang terbaik dalam hidup dan hati kami. Kami bersyukur masih ada firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biar firman Tuhan itu menyembuhkan. Kalau ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kami sepakat berdoa dengan satu iman, satu hati, percaya kepada Tuhan supaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, sembuhkan, ampuni dan pulihkan. Kalau ada di antara setiap jemaat yang sedang mengalami pergumulan masalah usaha pekerjaan yang harus terhenti, yang harus mengalami pemberhentian pekerjaan, kami memohon kepada Tuhan Allah sumber segala berkat dan sumber segala pertolongan. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus semua boleh terpelihara. Baik tubuh jasmani maupun tubuh rohani. Baik tubuh rohani maupun tubuh jasmani. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk memberkati anak-anak Tuhan. Apapun masalah kami saat ini, kami percaya Yesus jaminan bagi setiap orang percaya. Meteraikan firman itu di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, permuliakanlah nama Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kami berpisah, kepada sidang jemaat yang mendengarkan, sekarang terimalah dan bawalah kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa persekutuan dengan Roh Kudus akan pergi tinggal bersama-sama dengan saudara dan kita sekalian. Mulai dari saat ini untuk menjaga, melindungi, memberkati, menyembuhkan, memberkati, mengampuni, serta menopang. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat kita semua.